Saudara-saudara, upacara pelimpahan jasa ini memang merupakan bagian dari ajaran Sang Buddha. Ya, karena disebutkan di dalam Dhamma bahwa tugas anak kepada orang tua adalah kalau masih muda orang tua, kita membantu orang tua bekerja. Kemudian kalau orang tua mulai ada lemah, kurang sehat, sakit, dan lain sebagainya, maka kita merawat orang tua. Kemudian kita juga menjaga nama baik orang tua. Ini penting sekali karena bagaimanapun kita, umur berapapun kita, dimanapun kita berada, selalu kita itu sebetulnya terikat dengan nama baik orang tua. Kalau kelakuan kita baik, kita akan dikatakan anaknya siapa ini kok baik-baik. Nah, berarti kita yang baik, tapi orang tua juga dapat nama baik. Kalau kita kurang baik kelakuannya, anaknya siapa ini kok kelakuannya tidak baik. Nah, kita yang tidak baik kelakuannya, tapi orang tua juga yang terkena imbasnya. Nah, itu karena itu kemanapun kita pergi, kita harus jaga kelakuan kita harus jaga ucapan kita harus jaga cara berpikir kita, supaya nama baik orang tua tetap kita jaga, karena ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai anak. Kemudian menjaga harta orang tua, ini juga kewajiban anak. Ya, harta apa saya rasanya nggak dikasih? Badan kita ini juga termasuk harta deh. Ya, kalau Anda tangan kakinya nggak punya, kepalanya nggak ada, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bagaimana Anda bisa menyaksikan acara ini? Kan tidak bisa. Ya, Anda tidak punya tangan, mungkin masih bisa nonton. Anda tidak punya kaki, masih bisa nonton. Tapi Anda tidak punya kepala, wah susah ini nontonnya ya. Nah, tapi itu berarti hartanya orang tua yang dititipkan kepada Anda. Mulai dari kepala sampai kaki, orang tua tidak pernah membelikan spare part ataupun onderdil bagian tubuh Anda. Tapi itu betul-betul produk orang tua Anda. Nah, jadi kita harus jaga, jangan dirusak tubuh kita dengan tindakan-tindakan kita yang mungkin kurang menjaga kesehatan, atau mungkin malah merusak dengan dicelorengi, digambar-gambar yang kita tanpa izin orang tua, misalnya sampai orang tua bingung, duh ini berangkatnya mulus, pulangnya kok ada gambar apa, bagong atau apa ini. Nah, ini kita harus jaga harta orang tua ini. Termasuk tentu mungkin ada harta materi, mungkin kendaraan, mungkin rumah, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Nah, selain kita merawat orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, menjaga harta yang diberikan orang tua, maka kita ada di dalam tugas sebagai anak adalah ketika orang tua meninggal, kita harus melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini yang kita lakukan pada kesempatan ini, melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa biasanya dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Ada beberapa orang mengatakan, saya pelimpahan jasa untuk teman saya yang sakit, bagaimana? Jangan. Pelimpahan jasa ini biasanya di dalam tradisi adalah untuk mereka yang meninggal. Saya pelimpahan jasa untuk orang tua saya yang masih di luar negeri, bagaimana? Bukan, pelimpahan jasa ini adalah untuk mereka yang sudah meninggal. Karena itu kalau tadi Anda melihat di papan sebelah sana, papan namanya semua orang-orang yang sudah meninggal. Ya, ada teman Anda yang masih hidup ditempelkan di sana? Tidak ada kan? Semua sudah meninggal semua. Nah, kalau masih hidup biasanya tulisannya semua makhluk yang berhubungan karma dengan, nah ini yang masih hidup ini boleh. Misalnya kalau saya Biku Utamo, ya semua makhluk yang berhubungan karma dengan Biku Utamo. Itu Anda akan menemukan banyak sekali seperti itu. Memang kita sarankan seperti itu, karena di dalam banyak tahun biasanya menyebut semua si A tanggal lahir segini, si B sekian, si C segini.
CD segini sampai puluhan. Sudah selesai dicetak, masih kurang. Ada tambahan lagi. Nah, jadi nambah lagi, membuat tidak praktis. Yaitu yang Anda tulis misalnya sampai 20 itu mungkin hanya orang-orang yang Anda kenal. Nah, musuh Anda kok nggak ditulis? Musuh Anda kan ya perlu didoain. Kenapa? Karena di dalam Dhamma dikatakan kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Kebencian dibalas dengan cinta kasih. Wah, musuh saya sudah meninggal, rasain lu. Bukan. Musuh saya sudah meninggal. Ayo kita adakan pelimpahan jasa. Nah, nanti akhirnya, oh ya lupa. Tolong ya, namanya musuh saya gitu. Aduh, kelamaan. Nah, kemudian tempat kita kan ya terbatas. Jadi kita menyarankan ditulis saja semua makhluk yang berhubungan karma dengan, nah misalnya kalau contoh di malam ini adalah dengan Bhikkhu Tamo, misalnya semua makhluk yang berhubungan dengan Bhikkhu Tamo. Ini hanya contoh malam ini ya. Jangan tahun depan ditulis semua makhluk yang berhubungan dengan Bhikkhu Tamo. Ya, enggak seperti itu. Ya, itu nama Anda nanti diisi masing-masing. Maksudnya apa ini? Kalau sekarang saya sebagai Bhikkhu Tamo, saya punya orang tua. Semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, termasuk orang tua saya, termasuk mungkin kakak saya yang sudah meninggal, kemudian kakek saya, nenek saya, kemudian leluhur. Nah, itu kalau di kehidupan ini. Kemudian di kehidupan yang selanjutnya ataupun yang sebelumnya itu ya ada, bahwa di dalam Dhamma dikatakan kita bisa terlahir sebagai manusia ini karena jasa kebajikan yang kita miliki cukup besar. Nah, siapa yang mengajarkan jasa kebajikan sampai kita bisa menjadi manusia karena jasa kebajikannya besar? Adalah orang tua kita di kehidupan sebelumnya. Nah, kalau pakai sistem nama ditulis si A, si B, si C, pernah nggak kepikir orang tua di kehidupan sebelumnya? Kalaupun kepikir, tahu nggak namanya? Wah, namanya sendiri aja di kehidupan yang lalu nggak tahu, apalagi nama orang tuanya. Tapi begitu ditulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya ini ditulis nama, maka itu termasuk juga leluhur-leluhur, bahkan orang tua di kehidupan yang sebelumnya. Musuh-musuh kita, orang-orang yang kita sayangi, mungkin pasangan-pasangan hidup kita di banyak kehidupan yang sebelumnya, tetangga-tetangga kita di kehidupan yang sebelumnya, semuanya termasuk dengan satu lembar itu. Ya, nah tetapi harus ditulis nama yang hidup. Jangan ditulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Nah itu kalau semua ditulis saya semua, nanti waktu Anda di hadapan situ, ini sayanya yang siapa ya? Sayanya si saya, apa sayanya si dia, apa sayanya si itu? Nah, maka ditulis nama yang hidup. Di sana nama yang hidup adalah semua makhluk yang berhubungan karma dengan nama yang hidup. Tapi selain itu adalah yang meninggal. Hanya saja sudah diringkas seperti itu, tempatnya yang masih tidak mencukupi. Karena itu bagi Anda yang kebetulan ingin melakukan pelimpahan jasa tetapi namanya tidak sempat tertulis karena sudah penuh, tidak masalah. Karena yang penting pikiran Anda pada saat berbuat baik atas nama para mendiang. Ditulis tidak ditulis sebetulnya tidak ada bedanya. Ya, tapi bagaimanapun juga Anda yang tidak ditulis namanya karena penuh ini juga cukup banyak. Ya, Anda tentu telah melakukan kebajikan, semoga para leluhur walaupun namanya tidak ditulis karena Anda sudah mempunyai pikiran untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda, maka mereka pun juga akan bahagia. Nah, pelimpahan jasa ini adalah betul-betul menjadi kewajiban anak kepada orang tua, ya, merawat, kemudian membantu orang tua, menjaga nama baik orang tua, kemudian menjaga harta orang tua dan melakukan pelimpahan jasa.
Saudara-saudara, di dalam upacara ini memang tugas sebagai anak sudah selesai. Wah, saya sudah melakukan pelimpahan jasa, sudah selesai. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Karena sebagai anak, ya, di dalam dharma ataupun sebagai generasi penerus, kalau kita menulis semua makhluk yang berhubungan karma, berarti kita ini adalah generasi penerus, tidak harus anak, ya, bisa cucu, bisa cicit, bisa cecet, bisa apa saja. Pokoknya kita ini adalah generasi penerus dari yang sebelumnya. Maka kita juga punya tugas sebagai generasi penerus. Apakah yang kita sudah pernah lakukan dalam hidup ini? Sampai hari ini kita sudah hidup. Apakah yang kita sudah lakukan? Sudahkah saya memberikan manfaat untuk lingkungan saya, untuk sekitar saya? Karena generasi penerus di dalam dharma itu ada generasi yang lebih rendah kualitasnya daripada generasi yang sebelumnya. Jadi misalnya generasi awalnya orang yang sukses, yang pandai, yang berkarir dengan baik sekali, ya katakanlah orang tua kita atau kakak kita atau siapapun juga itu, tapi kita sekolah yang nggak berhasil, kerja yang nggak lancar, perilaku yang nggak baik, padahal itu orang tua itu kelakuannya baik, kita kelakuannya jelek. Ini kita adalah generasi yang lebih parah, yang lebih ancur-ancuran daripada generasi yang sebelumnya. Ada jenis itu. Apakah kita termasuk itu? Mungkin kita tidak tahu. Bisa jadi, karena kita tidak tahu. Itu nanti penilaian orang lain. Loh, kamu kok enggak kayak kakakmu ya, yang sukses. Kamu kok enggak seperti ibumu yang pandai. Kamu kok enggak seperti nenekmu yang luar biasa. Itu orang lain yang mengatakan. Kita merasa saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi belum tentu kita sebaik generasi di atas kita. Itu nomor satu. Ada generasi yang kita sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi dulu sukses, ya kita ya suksesnya sama. Dulu kurang pandai, ya kita ya tetap kurang pandai. Sehingga kalau dikatakan, kamu sukses, iyalah melanjutkan orang tua, biasalah. Loh, kamu kok kurang pandai? Iya sama, saya melanjutkan orang tua juga, kurang pinter. Masa orang tua kurang pinter, saya lebih pinter? Tidak baik itu. Warisan sudah, ini memang tidak pinternya warisan. Nah, itu berarti kita sama generasi, sama kualitasnya dengan generasi yang sebelumnya. Kalau ada yang lebih jelek dari sebelumnya, ada yang sama, tentu ada yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi wah kamu hebat loh, kamu kok ngalah-ngalahkan orang tuamu toh, lebih sukses, lebih pandai, lebih apa. Nah, ini penilaian yang luar biasa, bahwa kita menjadi generasi penerus yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara-saudara, kalau kita sekarang sudah melakukan pelimpahan jasa sebagai bagian dari kewajiban generasi penerus, itu adalah upacara, maka sekarang di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mewujudkan sebagai generasi penerus yang lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar upacara, tetapi melanjutkan dengan perilaku yang baik, ucapan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, cara berpikir yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sekarang bagaimana menjadi orang yang lebih baik perilakunya, bagaimana menjadi orang yang lebih baik cara berpikirnya, bagaimana menjadi orang yang lebih baik ucapannya. Tentu kita sebagai seorang umat Buddha
kita mengikuti ajaran Sang Buddha. Jadi bisa berpikir baik, berbicara baik, dan berperilaku yang baik itu sebagai seorang umat Buddha adalah menjalani Dharma. Sekarang Dharma apa yang harus dijalani nih supaya kita jadi orang baik? Nah, saudara-saudara, kalau perilaku baik, ngumpul gini aja sudah termasuk berperilaku baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita bersama-sama dengan orang lain, itu kadang-kadang kelakuan kita jadi lebih sopan, lebih baik. Apalagi kalau orang lain itu kita nggak begitu kenal, biasanya kita jadi orang yang lebih sopan dan lebih baik, lebih tertata, ngomongnya juga lebih halus. Biasanya seperti itu. Jadi ngumpul gini aja sudah baik. Tetapi begitu pulang dari kumpulan, ngomong sama orang tuanya nggak sopan, ngomong sama temannya kasar. Nah, ini kurang bagus. Di dalam Dharma, kita sebaiknya menjadi orang baik itu di dalam lingkungan, kumpulan, ataupun bahkan kita sendirian juga begitu. Coba saudara-saudara renungkan baik-baik. Kalau di rumah pas ada tamu, ya, terus tamunya ini agak lama, jadi Anda duduk dengerin dia ngobrol, kita nanggepi dia ngobrol. Habis itu tamunya pulang. Kira-kira apa yang kita lakukan pertama? Kalau Anda mengatakan, ya wis balik tamu nih, aduh tamu suwinya, tamu lama sekali, kemudian kita nangkring kaki kita, waduh, bebas. Loh, ini tadi berarti kelakuan kita ini terpaksa. Ini berarti kita bukan baik dari asli, dari dalam. Kita lalu merenungkan, berarti ini aku belum sebaik yang orang lain duga. Kalau gitu aku harus perbaiki. Sehingga nanti tamunya pulang, ataupun di situ biasa saja. Tidak terus kita seperti kuda yang lepas kandang kemudian wah bebas banget. Enggak. Ya. Jadi kalau kita makan dengan tamu, ya kita makannya sedikit. Begitu enggak ada seorang, wah, hajar. Nah, ini berarti kurang bagus yang seperti itu. Kita nanti nilai sendirilah diri kita. Diri kita ini orang yang termasuk baik sungguhan atau hanya baik karena lingkungan. Tapi baik karena lingkungan sudah lumayan, cuma kita perbaiki lagi, kita tingkatkan. Ada orang atau tidak ada orang lain, kita tetap menjadi orang yang baik. Nah, itu adalah tindakan kita. Yang sesuai dengan Dharma adalah kalau kita benar-benar jalankan yang tulus. Ucapan juga begitu. Di depan orang kita ya baik, kata-kata yang baik. Tapi di belakangnya, kamu ini coba kalau tadi nggak ada orang lain tak semprot kamu habis-habisan. Inilah pentingnya maka di dalam Dhamma untuk perilaku yang baik, ucapan yang baik itu kita melaksanakan sila. Ya, perilaku yang baik tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Kemudian ucapan yang baik, tidak berbohong. Kemudian tidak mabuk-mabukan. Nah, ini adalah menjaga perilaku dan ucapan supaya baik. Kalau kita setiap hari sudah menjalankan 5 sila, maka kita sebagai generasi penerus sudah mengarah menuju yang lebih baik. Wah, kalau 5 sila, keluarga saya sudah biasa Bante, ayah saya, ibu saya biasa, kakek nenek saya biasa, 5 sila itu sudah turunan di keluarga kita. Oke, supaya saya menjadi generasi penerus yang lebih baik, saya 8 sila sekarang. Nah, jadi hari-hari tertentu, tanggal 1 ya menurut penanggalan bulan, atau tanggal 15 menurut penanggalan bulan purnama, saya jalankan 8 sila. Keluarga saya, leluhur saya jalani enggak itu? Kalau nggak jalani, berarti aku lumayan.
sudah menjadi generasi penerus yang lebih baik. Wah, generasi penerus saya, kalau yang dulu-dulu ini sudah biasa Bante jalankan 8 sila. Mereka malah tiap hari, tiap hari, oke. Saya jalankan samanera sila. Nah, leluhur saya pernah nggak jadi samanera? Oh, belum. Berarti saya menjadi lebih baik, menjadi samanera sila. Waduh, tapi leluhur saya ini juga pernah loh jadi samanera. Wah, berapa lama dia jadi samanera? 2 minggu. Kalau gitu aku 3 bulan lah. Nah, jadi kita selalu berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Lalu leluhur saya malah jadi samanera nih sampai meninggal. Kalau gitu aku tak jadi biku. Wah. Lalu leluhur saya juga jadi biku. Waduh, saya harus mencapai kesucian ini. Nah, dan seterusnya. Pokoknya ini adalah kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Dengan melaksanakan sila ini kita dituntun untuk menjadi lebih baik. Kita memiliki pedoman untuk menjadi lebih baik di dalam perilaku maupun di dalam ucapan. Nah, sekarang pikiran ini agak susah diketahui. Ya, leluhur saya mikir apa? Wah, ini ya susah. Tapi sekarang kita bertekad saja. Saya harus berpikir yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin dari tadi, atau mungkin dari kemarin, atau mungkin dari sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Pokoknya saya menjadi orang yang lebih baik. Apakah pikiran yang lebih baik? Pikiran yang bebas dari ketamaan, pikiran yang bebas dari kebencian, pikiran yang bebas dari kegelapan batin. Saudara-saudara, Dharma ini sebetulnya intinya adalah mengajarkan hidup itu berubah. Itu yang ditekankan di dalam Dhamma. Hidup itu berubah. Kita karena ketamaan dan kebencian kita sulit untuk menerima perubahan. Tama itu kita kepingin selalu mendapatkan yang kita bisa sukai, yang menyenangkan kita. Kita kepingin terus dapatkan. Saudara-saudara, Anda suka makan apa ya kira-kira? Pecel? Orang Blitar kan sukanya pecel ya? Ya, nah pecel. Anggap aja semua suka pecel. Orang Blitar suka pecel. Yang nonton ini dari manapun juga anggap suka pecel semua. Saudara-saudara, karena Anda suka, maka Anda makan lebih banyak. Nasinya anget, kasih sambal pecel, dicampur sama sayurnya, hajar lagi sambalnya yang banyak. Waduh, mangstap itu. Ya, nah, saudara-saudara, renungkan baik-baik sekarang. Anda makan sampai banyak, sampai menggunung. Ya memang kalau pecel ini kadang-kadang memang menggunung, karena sayurnya saja kan banyak, menggunung. Apa sebetulnya yang Anda lakukan dengan ketika Anda makan pecel yang Anda sukai itu? Sebetulnya kita mengulang rasa yang ada di mulut. Jadi pecel ini Anda makan pecel muluk ya, pakai tangan toh. Pakai tangan atau pakai baju? Pakai sendok. Sebetulnya ya sendok dipegang tangan kan pakai tangan. Dan Anda pakai baju kan di rumah pun atau apa ya, jadi pakai baju juga. Jadi Anda makan ya pakai baju, Anda ya makan pakai tangan, Anda ya makan pakai sendok, Anda makan pakai mulut. Nah, jadi sekarang oh ya sudahlah pakai sendok.
Padahal biasanya kadang muluk itu enak loh, pakai tangan gini. Pecel nggak cocok. Loh, set gini bumbu pecel langsung dijilati. Enak. Ya, oke lah. Oke lah, pakai sendok sudah terserah. Nah, jadi gini, sendok set makan. Lalu Anda kunyah, nyut, 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 enak. Rasa sambelnya enak, nasinya anget, enak. Sayurnya, kecambahnya, bunga apa kue, ya segala macam saya, ya, enak. Ada kobisnya dan lain-lain, set, 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 enak. Sayangnya kita tidak bisa lama set, set, set. Coba setengah jam. Enaknya jadi enggak enak toh kalau setengah jam nyut, nyut, nyut. Jadi apa coba kalau setengah jam diginikan terus? Waduh, kurang enak. Jadi dalam set, 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 set terus ditelan nyut. Tapi kok rasanya masih enak ya tadi ya? Ulang lagi, sendok, cerut lagi, set, 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 set. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Aduh, kekenyangan. Jadi Anda makan banyak itu sesungguhnya belum tentu karena kebutuhan, tetapi pengulangan yang enak tadi. Buktinya pecelnya itu kalau kemasukan kacoa, coro, itu Anda kan ada rasanya tuh, coro itu. Pernah ngerasakan coro belum? Kriuk-kriuk tuh kayak berambang goreng. Ya, berambang gorengnya bukan peyek, enggak sekriuk peyek kok. Kriuknya berambang goreng itu, coro itu. Cet, loh, rasanya kok getir-getir kayak gini. Ada rasanya loh coro itu. Anda boleh buktikan nanti di rumah. Orang-orang di luar pulau itu ada beberapa yang menggunakan coro itu. Coro itu terjemahannya adalah kecoa ya. Ya karena ada beberapa orang tidak mengerti, mungkin Samanera nggak tahu coro. Kok Samanera? Ini sudah biku saya panggil Samanera. Wah salah. Biasanya di nomor 3 ini Samanera ya, kebiasaan. Jadi saya panggilnya jadi Samanera, maaf ya. Nah. Beliau karena dari Sumatera, jadi coro pasti nggak tahu. Coro itu kecoa. Nah, jadi ketika makan ada kecoanya, kriuk kok getir ya. Kita karena tidak suka rasa itu, kemudian kita keluarkan. Dan karena kita keluarkan, yang lain pun pecel yang enak ini hanya kita tolak. Nah, inilah suka melanjutkan yang kita senangi, benci menolak yang kita tidak sukai. Kemudian apa yang terjadi dalam pikiran? Kalau suka habiskan, loh kok sudah habis, nambah. Oh. Jadi nasinya hangat lagi, hajar lagi bumbu pecel, kasih lagi sayurnya, waduk lagi, hajar lagi. Kenapa? Karena cinta, kemudian kita mengharapkan terus-menerus. Sebaliknya begitu benci, kita menolak terus-menerus. Padahal di dalam kehidupan Dharma ini, cinta dan benci itu hanya permainan pikiran. Saya suka, maka saya cinta. Saya nggak suka, maka saya benci. Kecoa saya nggak suka, maka saya benci. Padahal tadi saya katakan sepintas, di luar pulau ada salah satu daerah, itu kecoa itu adalah obat. Jadi kecoa itu dituangi air panas. Airnya itu diminum untuk obat orang yang meriang, masuk angin dan lain sebagainya. Anda pasti belum pernah itu cara itu. Di Jawa hampir tidak pernah ada, ya kan? Kecoa. Kalau Anda tahu rumus ini, wah kecoa di rumah Anda pasti habis.
Karena tetangga Anda sakit, tak kasih kecoa. Anda sakit, kecoa hajar dulu, dan seterusnya. Itu sungguh itu adalah untuk obat. Nah, kalau untuk obat, kecoa menjadi dicari karena menjadi yang disenangi. Tapi ketika kecoa masuk ke pecel, menjadi yang tidak disukai. Apa itu disukai dan tidak disukai? Semua hanya pikiran. Di dalam Dharma, pengendalian pikiran ini yang paling penting. Bahwa Anda terpengaruh oleh suka dan tidak suka, itu hanya karena keinginan. Itulah yang menjadi penyebab penderitaan. Karena apa yang Anda senangi tidak selalu bisa Anda dapatkan. Kalau tadi Anda katakan senang pecel, apakah Anda bisa mendapatkan setiap saat? Belum tentu. Kadang mau mendapatkan, bakulnya, penjualnya tutup. Belum tentu Anda mendapatkan. Itu baru cerita yang pecel. Tapi diri kita ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan sehat terus. Satu ketika kita mengalami sakit, saya mencintai kesehatan, saya ingin sehat terus, tapi saya akan mengalami kesakitan. Saya mencintai kehidupan, saya ingin hidup umur panjang. Kenyataan, saya bisa mati setiap saat. Sebagaimana para mendiang yang foto-fotonya dipasang di sana. Anda mungkin akan mengalami ataupun melihat mereka kadang-kadang, kemarin saya ketemu dia, hari ini sudah meninggal. Atau tahun lalu dia belum ada, tahun ini dia sudah terpasang di sana. Di dalam Dhamma dikatakan, orang yang melihat matahari tenggelam hari ini, belum tentu melihat matahari terbit besok. Orang yang melihat matahari terbit besok, belum tentu melihat matahari tenggelam di hari yang sama. Karena kematian bisa datang setiap saat. Kita mencintai kehidupan, tapi kematian bisa segera datang dan memutuskan hubungan kita dengan dunia ini, memutuskan hubungan kita dengan lingkungan dan orang-orang yang kita cintai. Jadi kita cinta apa saja, satu ketika pasti lepas dari diri kita. Anda mencintai pasangan hidup Anda mencintai orang tua Anda mencintai keturunan Anda mencintai binatang kesayangan Anda. Apapun yang Anda cintai, Anda cinta handphone Anda mencintai kendaraan Anda. Satu ketika, barang-barang yang Anda cintai itu bisa rusak atau berpisah dengan Anda. Hilang, bisa. Orang-orang yang Anda cintai itu bisa berpisah dengan Anda. Entah dia pergi keluar kota, keluar negeri, bahkan keluar dari kehidupan ini. Dia bisa. Sebaliknya, yang Anda tidak sukai, pecel dengan kecoa tadi, satu ketika juga pasti akan Anda temukan. HP rusak, mobil rusak, Anda tidak suka rusak, tapi satu ketika itu pasti ketemu. Orang yang Anda cintai marah dengan Anda, pasangan hidup Anda mendiamkan Anda, tidak mau ngomong dengan Anda, anak Anda kemudian juga tidak mau berkomunikasi dengan Anda. Kita bisa dapat orang-orang yang ataupun kondisi yang tidak menyenangkan. Orang yang kita cintai mengalami kesakitan dan sebagainya. Saudara-saudara, cara berpikir yang baik, kalau tadi dengan perilaku dan ucapan itu kita melaksanakan 5 sila, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka cara berpikir yang baik ini dilatih dengan menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Karena hidup itu selalu berubah. Yang tadi, 1 jam yang tadi, umur kita lebih muda 1 jam. Bukanlah saya yang sekarang, yang usianya sudah berbeda 1 jam daripada yang tadi. 1 jam yang akan datang,
itu juga sudah berbeda dengan saya yang sekarang. Karena 1 jam yang akan datang, usia saya sudah lebih 1 jam daripada saat ini. Itu kalau kita berbicara 1 jam. Tentu mungkin Anda susah membayangkan, tapi kalau Anda berbicara 1 tahun, kan gampang toh. Tahun lalu Anda mungkin rambutnya masih panjang, tahun ini sudah pendek. Jadi Anda yang tahun lalu dengan Anda yang tahun ini sudah berproses. Anda yang tahun depan mungkin rambutnya panjang lagi, sudah berproses. Itu kalau 1 tahun, gampang dilihat. Tapi di dalam Dhamma 1 jam tadi, sebetulnya kita juga sudah berubah. Lebih memahami Dharma lagi, bukan hanya 1 jam, 5 menit pun kita sudah berubah. Ada beberapa orang mengatakan, aduh 5 menit yang lalu saya belum sakit perut loh, sekarang kok sudah sakit perut. Nah, sudah berubah tuh. 5 menit yang lalu saya belum pusing, sekarang kok pusing. Jadi kita 5 menit yang lalu dengan yang sekarang berbeda, 5 menit yang akan datang pun juga berbeda. Lebih mendalam lagi tentang Dharma, 2 detik yang tadi dengan 2 detik yang akan datang berbeda dengan kita saat ini. Saudara-saudara, ini kesadaran yang tinggi yang baru bisa memahami ini, bahwa sesungguhnya hidup itu selalu berproses. Detik yang tadi, detik yang sekarang, detik yang nanti, semuanya sudah berproses. Kalau demikian, yang saya sukai, saya senang pecel. Kenapa saya senang pecel? Karena saya kemarin makan pecel enak. Kemarin sudah berbeda dengan yang sekarang. Saya yang kemarin usia saya lebih muda 1 hari dibandingkan dengan yang sekarang. Bagaimana sekarang saya mau mengulang yang kemarin? Sekarang menjadi berbeda. Dan ketika saya beli pecel lagi ke tempat yang sama, kita mengatakan, kok lain ya sama kemarin rasanya? Kok lebih enak yang kemarin ya? Karena kita sudah berubah. Lain kali saya nggak mau ke sini lagi. Tapi kalau masih enak, lain kali saya mau ke sini lagi. Lain kesempatan saya mau ke sini lagi. Ini hanyalah proses. Kalau sudah berbicara kemarin, sekarang, dan nanti, saat tadi, saat sekarang yang akan datang berbeda. Kita hanya punya saat ini. Tadi kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Ketika kita menyadari hidup hanya saat ini, maka perubahan bukanlah problem bagi kita. Ketika bertemu dengan yang dicinta, kita menerima itu sebagaimana adanya, kita memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai, dan ketika kita harus berpisah dengan yang dicinta, kita pun akan mudah melepas. Kenapa? Karena saya sudah melakukan yang terbaik. Ketika saya bertemu dengan yang saya tidak sukai, saya kemudian bisa menerima itu sebagai kenyataan. Dan ketika terlepas dari yang saya tidak sukai, saya juga tidak merasa terlalu bahagia, karena itu melihat semua hanyalah proses. Begitu kita menyadari demikian, saudara, batin menjadi tenang. Kalau sudah batin menjadi tenang, hidup ini juga bahagia. Dan kita bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Hanya dengan menyadari hidup adalah saat ini. Saudara-saudara, apakah Anda pernah marah? Pernah marah? Pernah ya? Coba, sering. Coba kalau Anda marah, renungkan. Kapan orang itu membuat Anda marah?
Apakah saat ini orang itu membuat Anda marah? Orang itu membuat Anda marah entah dengan kelakuannya, entah dengan ucapannya, ataupun apa saja. Orang itu membuat Anda marah karena beberapa saat yang lalu dia melakukan itu. Misalnya, saya punya HP. Orang itu menjatuhkan HP saya yang baru saya sayang ini. Nah, kapan? Barusan ini. Belum ada 5 menit, dia sudah menjatuhkan HP saya. Kita marah. Yang menjatuhkan adalah dia yang tadi. Yang HP-nya dijatuhkan adalah HP saya yang tadi. Tapi hidup ini sudah berubah. Dia yang sekarang umurnya sudah bertambah beberapa menit. Saya yang sekarang umurnya sudah bertambah beberapa menit. Apakah layak saya yang berbeda atau sudah berproses ini harus memarahi dia yang juga sudah berproses, usianya sudah tidak sama? Ini saudara memang tidak mudah, tetapi ini menjadi dasar di dalam Dharma. Kalau mengikuti upacara itu memang umum sekali, tapi menyadari bahwa hidup ini hanya saat ini, kita hanya punya saat ini betul-betul butuh perenungan. Karena begitu Anda menembus hidup ini saat ini, maka Anda akan melakukan yang terbaik apapun juga dengan pikiran Anda, yang terbaik apapun dengan ucapan Anda, yang terbaik apapun dengan perilaku Anda, karena Anda hanya punya saat ini. Belum tentu Anda punya saat yang lain. Kalau saya menunda perbuatan baik di masa yang akan datang, ya kalau saya masih hidup. Kalau saya tidak melakukan saat ini, mungkin kesempatan saya sudah hilang. Beberapa kalau kita ketemu dengan orang-orang di rumah duka, dia mengatakan, aduh, kamu kenapa sudah meninggal? Masih banyak hal yang aku harus bicarakan dengan kamu. Kenapa tidak diselesaikan hal-hal itu ketika dia masih hidup dan bersama-sama dengan kita? Orang sudah meninggal, baru kirim kebutuhannya dia. Aduh sayang ya kamu, aku belum masakkan kamu, ini tak masakkan sekarang, diletakkan di meja sembahyang. Untuk apa? Kalau dia masih hidup, kita kasih dia bahagia. Dia sekarang meninggal, menjadi salah satu yang membuat kita sebetulnya hanya menghormat dia. Sekaligus kita, aduh, waktu dia hidup aku masih kurang memberikan yang dia sukai ini. Sampai pernah ada satu cerita, saudara. Ada satu orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor, kemudian dia liwat di toko buah-buahan. Ada, kalau di Blitar sini kan ada deretan orang jual buah-buahan. Masih ada enggak ya? Masih ada toh, jual buah-buahan. Mungkin kalau enggak ya di Bronkos sana itu ya. Set. Kemudian laki-laki ini kan musim durian. Masih ya? Masih musim durian. Musim durian. Wah, saya mau beli nih. Kelihatannya bagus-bagus durian di sini. Wah, tapi kok saya nggak bawa uang ya? Telepon dulu. Kan deket nih, pasar dengan rumah deket. Jadi saya telepon sama orang rumah, tolong saya dikirimi duit. Soalnya yang jual durian kan nggak bisa bayar pakai HP, ya. Nah, jadi harusnya kan bayarnya pakai kontan. Jadi dia telepon sama orang rumah, tolong ya, dikirim duit. Saya ini di pasar mau beli durian. Oke. Nah, jadi dia nunggu. Ya nanti 5-10 menit lah. Saya akan datang nyampe tempat itu. Oke. Ditunggu sambil jalan-jalan, daripada di depan warungnya itu kan nanti diomeli orang. Orang tuku, ndak beli kok, malah
nyesek-nyesek badannya sagong, nyesek-nyesek nutupi kiosnya. Nah, sudah, dia jalan-jalan. Jalan-jalan dia ketemu dengan orang yang sedang ngirim uang kertas ke keluarga yang sudah meninggal. Pernah tahu tradisi itu ya? Jadi, wah ini waktunya nih kirim uang kertas. Nah, jadi dia bakari. Lihat gini, ada dua orang yang seperti itu. Lalu orang ini ngobrol di situ. Ngapain kamu? Loh, saya ngirim uang dong untuk leluhur saya. Terus, lah kamu ngapain di sini? Iya, yang bakari kertas tadi kan ditanya, kamu ngapain di sini? Saya kan bakari, kirim uang untuk keluarga saya, leluhur saya. Nah, kamu sendiri ngapain? Saya juga nunggu uang. Jawabnya sederhana, tapi yang dua orang ini langsung semburat lari. Lah terus dia tanya, loh salahku apa? Kan dia nunggu uang toh, mau beli duren. Tapi orang yang bakar uang itu langsung lari. Kenapa coba? Takut dikira, ini leluhurku Pak ya. Loh, yang ngirimi duit kok malah takut sama lari sendiri. Ya tapi ya itulah ceritanya. Jadi kenapa? Karena ketika masih hidup, kadang-kadang kita itu kurang memberikan penghargaan kepada yang masih hidup. Karena itu jadilah generasi penerus yang baik. Ya, kalau kita sudah menghormat mereka, para leluhur kita, dengan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, maka kemudian kita jadilah penerus yang baik. Penerus yang baik adalah berperilaku yang baik, berbicara yang baik, dengan pengembangan latihan kemoralan. Mau 5 latihan kemoralan, Pancasila, atau mau 8 latihan kemoralan, Atasila, atau mau jadi Samanera Sila, atau mau menjadi Biku Sila, silahkan. Kemudian mengembangkan latihan pikiran, yaitu dengan menyadari hidup adalah saat ini. Kita hanya punya saat ini, lakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, agar di kehidupan ini akan menjadi awal kehidupan bahagia, mulai sekarang sampai selama-lamanya di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Inilah sesungguhnya yang perlu kita lakukan selain melakukan upacara pelimpahan jasa pada kesempatan ini. Bagaimanapun juga semoga dengan upaya baik yang kita lakukan, para mendiang dimanapun dia berada, semoga mereka berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Dan kita semua yang mendoakan para mendiang itu juga telah melakukan kebajikan. Semoga kita pun dengan kebajikan yang kita lakukan akan selalu berbuah dalam bentuk kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk terus kita mengembangkan kesadaran bahwa hidup adalah saat ini. Jangan gampang tergoncangkan oleh berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak kita sukai, karena semua itu hanya permainan pikiran yang tidak menyadari hidup adalah saat ini. Begitu Anda menyadari, maka kebahagiaan menjadi milik Anda dan Anda menjadi generasi penerus yang lebih luar biasa daripada generasi-generasi sebelumnya. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, para leluhur khususnya yang berhubungan karma dengan kita, semoga selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu.